Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Setiani. Rehabilitasi merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memulihkan seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan juga mencegahnya agar tidak kembali terjerumus pada lembah hitam narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, bagi seorang pecandu untuk melepaskan dari jerat narkoba tidaklah mudah. Dibutuhkan usaha yang keras dan tekad yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekat. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan diri dari cengkraman narkoba. Godaan untuk kembali menggunakan narkoba tidak akan pernah berhenti menyerang para mantan pecandu narkoba. Untuk itu mereka perlu dibekali strategi untuk bisa menahan setiap godaan. Salah satu kondisi terberat yang dialami oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk kembali pulih adalah mengatasi ketergantungan. Berupaya bangkit dari keterpurukan akibat narkoba juga dialami oleh Edo Agustian, mantan penyalahguna narkoba yang kini aktif di Lembaga Persatuan Korban Nafsa Indonesia. Kalau awalnya sih keinginan cuman untuk bisa diterima di lingkungan sosial tempat saya bergaul gitu. Ditambah lagi pemahamannya saya yang sangat minim mengenai dampak apa yang akan saya terima apabila saya mulai menggunakan narkoba. Tidak ada hal yang khusus, saya bukan dari keluarga broken home kata istilahnya, atau juga bukan juga keluarga baik-baik, ya cuman pengen diterima oleh lingkungan sosial tempat saya bergaul. Pengalaman keluar masuk penjara sempat dialami oleh seorang Edo. Ketika dirinya tidak bisa mengontrol diri karena membutuhkan narkoba. Sudah cukup banyak hal-hal yang saya alami, mulai dari masuk penjara, bolak-balik ditangkap polisi karena masalah penggunaan, sampai saya pernah melakukan hal kriminal untuk memenuhi kebutuhan saya terhadap drugs. Tapi prosesnya berulang kali, saya harus keluar masuk rehab, dan yang paling menjadi pukulan telak dan memutuskan saya pada akhirnya memutuskan untuk harus berhenti adalah ketika saya sudah ditangkap dan mendapat perlakuan yang sama sekali tidak manusiawi menurut saya. Terus saya kehilangan hak-hak atas diri saya, sama keluarga juga hubungan sudah tidak baik. Ketika berada di dalam panti rehabilitasi yang jelas membosankan, Mas, membosankan. Terus keinginan untuk segera menyelesaikan program rehabilitasi, perasaan-perasaan yang jenuh, pengen kabur dari rehabilitasi itu pasti ada gitu.
Tapi kembali lagi niat saya awal untuk ikut rehabilitasi itu apa sebenarnya? Proses awal saya ikut rehabilitasi yang pastinya masa post-acute withdrawalnya, masa sakau katanya. Di awal ya yang jelas saya harus melewati masa putus zat, masa-masa di mana rasanya penuh rasa sakit. Yang kedua masa jenuh, karena merasa dikurung, tidak bebas. Terus merasa bosan yang berlebihan. Sampai pada tahap saya tidak tahu karena untuk apa sih sebenarnya saya ikut rehabilitasi gitu. Tapi proses itu harus memang benar-benar dilewati karena seiring sebulan 2 bulan berjalan rehabilitasi saya mulai tahu tujuan saya ikut rehabilitasi itu apa. Melalui program rehabilitasi dan program pasca rehabilitasi yang dijalaninya, Edo kini berhasil pulih dan berupaya untuk tidak kambuh atau relapse. Edo kini dapat kembali bermasyarakat dengan mendedikasikan dirinya pada Lembaga Persatuan Korban Nafsa Indonesia. Yang kami lakukan saat ini adalah mengedukasi masyarakat umum tentang bahaya dari penggunaan nafsa itu sendiri, penggunaan narkotika. Buat mereka yang belum, kami lebih menekankan kepada tindakan pencegahan. Tapi buat mereka yang sudah terjerumus, kami coba untuk mengajak mereka untuk mengakses layanan rehabilitasi. Karena permasalahan kecanduan ini memang pada intinya harus diselesaikan oleh orang itu sendiri secara pribadi. Tapi dia tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Kembali lagi bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, narkoba memang bisa menghancurkan hidup seseorang. Cara untuk bisa memulihkan seorang penyalahguna dari jeratan narkoba dan kembali ke kehidupan normal adalah dengan berhenti menyalahgunakan narkoba. Dan tentunya menjalani terapi di tempat rehabilitasi. Berbagai tempat rehabilitasi dapat menjadi pilihan seorang korban penyalahguna narkoba yang ingin pulih. Setelah pulih, diharapkan mereka akan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat dan menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Ketika sang anak terjerat ke dalam lembah hitam narkoba, merupakan kenyataan pahit. Kondisi tersebut juga dialami oleh almarhum Roni Patinasarani, legenda sepak bola Indonesia. Stella Patinasarani, istri almarhum Roni Patinasarani menuturkan, suaminya kala itu dengan sabar terus berupaya mendampingi anaknya yang terjerumus narkoba. Jadi pertama kami kena Roni rasa itu, oh nanti ke dokter sekali udah sembuh. Padahal rupanya itu sugestinya itu mesti dihilangnya agak lama. Jadi Roni waktu itu masih tugas di Gresik. Jadi habis sekali bawa ke dokter, ada temennya yang dokter. Roni pikir udah selesai, rupanya itu belum. Jadi setelah 1-2 tahun akhirnya sekali waktu Roni berpikir, saya mesti dampingi. Karena kebetulan habis adiknya kena, kakaknya yang disuruh jaga juga kena. Jadi berdua nih. Akhirnya Roni meninggalkan semua kegiatan bolanya, dia pulang ke rumah dan dia menemani anak-anaknya sampai sembuh.
Jadi yang pertamanya nggak pernah kepikir. Jadi pertama kali saya sentuh narkoba tuh waktu itu pulang sekolah 1 SMP. Jadi ceritanya pulang jajan, terus tiba-tiba satu tukang minuman sekolah itu nawarin 1 narkoba gitu. Jadi sekalian ngasih jajanan minuman, terus saya juga dikasih 1 pil yang belakangan saya tahu baru itu narkoba gitu. Jadi awalnya adalah saya nggak pernah tahu dapat dari tukang minuman yang jual di sekolah. Sementara itu, Yeri Patinasarani, putra almarhum Roni Patinasarani, kini menjadi sosok baru setelah lepas dari jeratan narkoba. Support sang ayah untuk memulihkan dirinya dari narkoba membuahkan hasil. Yang namanya narkoba itu bukan hal yang mudah, terutama dalam hal sugesti dan sebagainya. Jadi yang pertama saya jaga saya punya stamina rohani, kedua saya jaga saya punya pergaulan. Saya percaya pergaulan yang buruk tuh bisa rusak kebiasaan yang baik. Jadi saya tahu teman-teman mana yang harus dijagai dan dijauhi gitu. Nah habis itu ya saya mulai tinggalkan narkoba dan saya mulai lakukan hal-hal yang baru untuk masa depan saya. Saya mulai upgrade lagi hidup saya mulai kerja keras lagi, saya mulai belajar lagi, saya mulai bangun, saya punya semangat lagi, mental lagi. Dan saya mulai bangun tidak buat saya aja tapi dengan bersama teman-teman saya. Yeri Patinasarani telah lama pulih dan kini mendedikasikan dirinya pada berbagai kegiatan sosial. Lebih dekat dengan Tuhan dan menjaga pola pergaulan adalah salah satu bentuk terapi bagi dirinya untuk tetap berkomitmen hidup sehat tanpa narkoba. Saya percaya banyak orang bilang one way ticket, satu kali make orang nggak akan bisa berhenti. Tapi saya percaya juga kebesaran Tuhan, tekad dan keluarga itu bisa mengubah. Jadi saya percaya pintu jalan keluar itu selalu masih ada. Harapan masih ada dan masa depan masih ada. Memang kita nggak bisa rubah semua yang ada di masa lalu kita sebagai pecandu. Tapi bersama iman, bersama kekuatan, bersama semangat kita bisa rubah masa depan. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional melakukan berbagai upaya untuk memulihkan dan mencegah kembalinya korban penyalahgunaan narkoba ke dalam jerat narkoba. Salah satu upaya yang terus berjalan adalah memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial dan memberikan pembinaan lanjutan kepada korban penyalahgunaan narkoba agar tidak kembali terjerumus dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Sebagai leading agensi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional telah mengeluarkan skema bidang rehabilitasi, yaitu rehabilitasi berkelanjutan atau yang disebut dengan Sustainability Rehabilitation. Deputi Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Dr. Kusman Surya Kusuma mengungkapkan, melalui program tersebut, selain memulihkan pecandu, juga mencegah kekambuhan. Arti daripada terapi dan rehabilitasi, saya pikir kita berupaya supaya pecandu tersebut berubah proses pikir, berubah emosi, dan berubah perilakunya yang selama ini dianggap kurang normatif oleh masyarakat menjadi lebih normatif. Yang namanya
rehabilitasi berkelanjutan itu kita awali pelaksanaannya di tahun 2012 ini. Dasarnya adalah Inpres nomor 12, di mana Inpres ini membuka wawasan baru, paradigma baru dalam arti kata penanganan untuk korban narkoba. Inpres 12 tersebut mewajibkan kita semua untuk membantu setiap mantan pecandu tersebut masuk dalam program yang disebut program pasca rehabilitasi. Menurut Dr. Kusman Surya Kusuma, korban penyalahguna yang telah pulih sangat membutuhkan kesempatan bekerja agar tetap produktif untuk mencegah mereka kembali terjerat ke dalam lembah narkoba. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan berbagai lembaga serta kelompok masyarakat mencoba memberikan kesempatan kepada para mantan korban penyalahguna narkoba untuk bisa memiliki pekerjaan. Sehubungan dengan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi yang kita sebut dengan program rehabilitasi berkelanjutan, keterlibatan baik komponen masyarakat umumnya dan khususnya pemerintah, di sini badan-badan pemerintah, sangat kita harapkan. Dan sampai saat ini kita menerima banyak sekali tawaran-tawaran dari komponen masyarakat yang peduli, demikian juga instansi pemerintah yang terkait untuk hal ini. Sebagai contoh, kita sudah adakan MOU dengan Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan memberikan kesempatan untuk para peserta program ini di 5 taman nasional. Untuk itu juga MOU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana pembudidayaan hasil laut, kemudian mengenal kehidupan laut dan seisinya, di mana semua ini sangat berguna untuk nanti kalau terjun ke masyarakat. Di balik semua ini ada satu misi, yaitu para mantan pecandu tersebut harus tahu bahwa pentingnya konservasi berbasis alam. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi persoalan kejahatan narkoba demi terwujudnya Indonesia negeri bebas narkoba. Upaya untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba melibatkan seluruh elemen bangsa, lembaga terkait di seluruh daerah di Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP. Bermotokan Indonesia Sehat, SIKIP memberikan respon sangat positif bagi upaya penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba. Demikian seperti yang diungkapkan oleh Ratna Joko Suyanto, Ketua 2 SIKIP. SIKIP sangat prihatin dan berempati terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini tahun 2011 telah mencapai angka kurang lebih 3,8 juta orang. Para pecandu dan para korban tersebut bukan kriminal. Mereka adalah orang-orang yang sakit sehingga perlu dirawat dan dipulihkan kesehatannya.
Dalam kaitan ini, SIKIP bekerjasama dengan BNN telah membuat dan melaksanakan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba serta mengembangkan metode rehabilitasi berbasis lingkungan guna memulihkan kesehatan para pecandu dan para korban dan mencegah terjadinya kekambuhan. Beberapa upaya sinergi SIKIP dengan Badan Narkotika Nasional telah dilakukan dalam mendukung program rehabilitasi berkelanjutan yang kini menjadi skema program penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba secara nasional. SIKIP dan BNN juga telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam mendukung program terapi dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba. Antara lain mendukung berkembangnya lokasi rehabilitasi berbasis masyarakat atau Community Based Unit. Kerjasama SIKIP dan BNN lainnya adalah mendukung beberapa unit terapi dan rehabilitasi yang menjadi pusat rujukan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Ini tempatnya berada di Lido, Jawa Barat, Badoka, di Makassar, Sulawesi Selatan, di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Tambling, Lampung, dan Wakatobi. Tidak hanya bentuk dukungan di dalam bidang sarana fisik saja, SIKIP dalam hal ini juga bersama BNN telah mengembangkan konsep pendekatan baru dalam program terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, yaitu program terapi berbasis konservasi alam, selain yang selama ini dilakukan yaitu terapi medis dan sosial. Terapi berbasis konservasi alam ini mencoba membangkitkan kembali kehidupan korban penyalahgunaan narkoba atau residen dengan mengajak turut serta di dalam upaya penghijauan seperti program penanaman pohon, hutan pendidikan, pengolahan hasil-hasil laut seperti ikan dan rumput laut. Selain itu juga membangun kawasan rumah pangan lestari atau KRPL, di mana para residen ini diajak memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam sayur. Dan juga ada buah-buahan yang tentunya hasilnya nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan selain itu pula juga mengajak masyarakat di sekitar pusat terapi untuk ikut pula membangun kawasan rumah pangan lestari di halaman rumah masing-masing. Menurut Ratna Joko Suyanto, ke depan SIKIP akan terus memberikan kontribusinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan peran aktif perempuan dan remaja, dan juga mendukung kegiatan program terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba. Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuk atas cita-cita luhur untuk memberikan pengabdian tanpa pamrih akan terus berupaya mendukung upaya pemerintah demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba, sesuai dengan moto SIKIP, bersama menuju Indonesia sejahtera. Berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, SIKIP akan terus melakukan upaya sosialisasi kepada para keluarga, kaum perempuan dan remaja melalui berbagai kegiatan. Khusus mengenai bidang rehabilitasi, SIKIP akan mendukung kegiatan pasca rehabilitasi kepada para residen melalui berbagai pendekatan. Dan yang kini dikembangkan BNN di beberapa kawasan yang telah ada dan yang akan dibangun lagi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Kesediaan dan kesukarelaan anggota masyarakat menghantarkan korban penyalahguna narkoba agar mereka mau melapor dan bersedia direhabilitasi, menurut Ratna Joko Suyanto, adalah salah satu dukungan masyarakat yang sangat penting bagi terwujudnya Indonesia negeri bebas narkoba. Bila ada anggota keluarga yang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, jangan ragu, jangan malu, dan jangan bimbang, segera melapor ke institusi yang telah ditunjuk pemerintah sebagai institusi penerima wajib lapor bagi para pecandu narkoba, dan selanjutnya korban penyalahgunaan narkoba akan dikirim ke pusat terapi dan direhabilitasi. Saya kembali mengajak kepada seluruh masyarakat, jangan pernah mencoba narkoba, jauhi narkoba, perangi narkoba, selamatkan masa depan bangsa, kita wujudkan Indonesia negeri bebas narkoba tahun 2015.
dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dukungan penuh dari keluarga dan semua pihak untuk membantu pemulihan korban penyalahgunaan narkoba sangatlah penting agar mereka dapat pulih dan kembali pada kehidupan normal. Untuk itu jauhi narkoba, selamatkan korban penyalahgunanya. Demikian pemirsa, selama 30 menit Anda telah menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.